Hai, kalian tahu gak sih kalau kamera movement pada film itu memiliki nama dan juga arti? Memilih kamera movement bukanlah sebuah pilihan sembarangan yang dibuat oleh pembuat film atau setidaknya setiap pilihan yang dibuat oleh sinematografer atau sutradara film itu merupakan pilihan yang disengaja dan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi secara visual atau nada emosional sejak awal kita menonton film. Orang-orang yang bekerja dengan kamera harus menyajikan sudut pandang dan menggerakkan posisi kamera dengan cara berbeda selama syuting atau pengambilan gambar, karena hal itu dapat menimbulkan efek yang berbeda pada setiap cara pengambilan gambar tersebut atau yang biasa dilihat oleh para penonton. Karena cara penyajian informasi di layar dan urutan penyajian informasi juga dapat dikontrol oleh gerakan kamera. Jadi, kali ini saya pikir saya akan menyampaikan terkait beberapa jenis gerakan kamera yang umum, membahas bagaimana gerakan tersebut secara teknis dicapai, dengan peralatan apa, dan mengungkapkan bagaimana masing-masing dapat digunakan untuk mengkomunikasikan nada emosional yang berbeda. Oke, yang pertama, kita mulai dengan yang paling dasar dan mungkin bisa dibilang termudah untuk mencapai pergerakan kamera, yaitu adalah pan and tilt. Pen adalah cara menggerakkan sudut kamera pada sumbu horizontal dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Kemudian ada tilt. Tilt adalah pergerakan kamera yang menggerakkan pada sumbu vertikal dengan mengangkatnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Jadi gerakan tersebut biasanya dibantu dengan alat agar pergerakan kameranya tidak shaky atau goyang. Nah, biasanya para DOP itu menggunakan seperti Libra, kemudian gimbal, atau bahkan handheld jika mampu. Movement kamera tersebut menyampaikan kepada para penonton objek mana yang ingin difokuskan, kemudian tilt biasanya digunakan untuk memperlihatkan detail objek yang ingin dicapai pada pemain dan mata pemain tertuju pada objek tersebut. Kemudian shoot selanjutnya itu ada pergerakan dolly in dan juga dolly out. Nah, jadi dolly in ini adalah cara kamera bergerak ke arah subjek, dan dolly out itu sebaliknya, yaitu kamera bergerak menjauhi subjek. Benar, gelap. Nah, oke, lanjut. Dolly in ini biasanya mengambil gambar dari yang awalnya luas menjadi sempit. Nah, sebaliknya, dolly out itu mengambil gambar yang dari yang awalnya itu sempit kemudian menjadi luas. Oke, shoot ini bisa diambil dengan menggunakan handheld. Namun, biasanya shoot ini lebih sering diambil dengan menggunakan slider, dolly, technocrane, atau steadicam. Agar pergerakannya lebih smooth, gak goyang-goyang. Pergerakan kamera ini biasanya dilakukan dengan lambat atau secara cepat. Ini biasanya itu tergantung sama suasana filmnya. Seperti saat adegan serius, kamera akan bergerak agak lambat. Kemudian saat adegan berubah menjadi mencekam, kamera akan bergerak cepat. Selanjutnya ada tracking shot. Kamera movement ini akan mengikuti pergerakan kemana subjek akan pergi dan mempertahankan jarak antara kamera dan juga subjek. Nah, shoot ini menurutku agak lumayan tricky kalau misal diambil menggunakan handheld. Biasanya para profesional itu menggunakan alat seperti dolly dan juga relnya. Tracking shoot biasanya diambil dari bagian belakang subjek ataupun dari depan subjek. Contohnya, subjek berjalan maju, lalu kamera mengambil shoot gambar dengan cara mengikuti subjek dari belakang atau depan. Nah, shoot ini biasanya digunakan untuk membantu para penonton agar mengetahui aktivitas apa dan kemana subjek itu pergi. Nah, lalu yang terakhir kita akan bahas itu adalah crane shot. Crane shot adalah merekam gambar dari bawah ke atas atau sebaliknya dari atas ke bawah dengan pandangan kamera tetap stay pada arah depan. Shoot ini biasanya menggunakan alat bantu bernama crane yang berfungsi mengangkat atau menurunkan kamera. Tetapi jika ruangannya terbatas, bisa juga kok menggunakan alat dolly. Nah, crane shoot bisa digunakan untuk memperlihatkan suatu suasana pada sebuah film atau menampilkan objek ke satu ke objek kedua. Nah, oke, jadi itu adalah beberapa kamera movement basic yang sering kita lihat pada sebuah adegan-adegan film.
karena kamera movement itu sangat penting ya untuk membangun suasana atau menyampaikan suatu pesan pada sebuah film. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku bahas kali ini. Kalau misal belum jelas atau ada pertanyaan, bisa komen. Oke, bye.